Terima kasih sudah bergabung di seminar awam dan juga seminar media dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kali ini bersama saya sebagai moderator akan membahas topik Tanya IDAI tentang berita terkini COVID-19 pada anak. Sebelumnya kita sudah memiliki dua pembicara yang sangat-sangat sudah dikenal oleh kita semua. Yang pertama adalah Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dok. Assalamualaikum. Lalu yang selanjutnya sudah bersama kita juga adalah Ketua Satgas COVID IDAI, yaitu Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan. Selamat siang. Assalamualaikum, Dr. Yogi. Waalaikumsalam, Dr. Selamat siang, Dr. Nina, Dr. Piprim. Selamat siang, Dr. Yogi. Baik, dan juga bersama kita sudah bergabung Sekjen IDAI, yaitu Dr. Hikari Ambara Sakti. Selamat siang, Dok. Dan saya lihat di sini para pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia beserta Ketua IDAI cabang di seluruh tanah air juga ikut bergabung bersama kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai acara kita hari ini, dan nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau juga bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, untuk kesempatan pertama saya undang pembicara pertama, yaitu Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak konsultan yang merupakan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang akan memberikan paparan terkait topik kita kali ini. Silakan Dr. Piprim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Dr. Yogi, Ketua Satgas COVID IDAI. Kemudian juga terima kasih Dr. Nina sebagai moderator. Dan para senior, saya lihat ada Prof. Munar, ini guru saya. Assalamualaikum, Pak dan, ya, salam. Dan para hadirin sekalian, ya, saya juga lihat banyak dokter anak juga yang hadir. Siang hari ini kita akan update terkait data COVID pada anak, ya, berita COVID pada anak. Apa saja yang mesti kita antisipasi, ya, terutama dengan adanya varian Omikron, ya. Namun sebelumnya izinkan saya mengemukakan yang sekarang ini sedang banyak beredar di sosial media adalah kegalauan orang tua, ya, terhadap video-video yang beredar yang ya saya kira hoax, ya, tentang vaksinasi COVID ini, ya. Ada beberapa versi video, ya, tetapi memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya. Nah, oleh karena itu kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ingin merekomendasikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mohon slide. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan, ya, di saat sekarang ini, khususnya pada saat kita libur panjang ini, ya. Yang pertama adalah ayo kita manfaatkan libur panjang ini untuk melengkapi imunisasi rutin dan imunisasi COVID-19 sesuai rekomendasi IDAI sebelumnya. Jadi begini, jangan sampai kita hanya fokus pada imunisasi COVID, tetapi kita mengabaikan imunisasi rutin yang tidak kalah pentingnya, ya, dalam mencegah kejadian luar biasa PD3I, ya, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, PD3 ini sebetulnya fatalitasnya jauh lebih tinggi daripada COVID, ya. Difteri itu 10%, ya, fatalitasnya berdasarkan data yang ada, ya. Jadi ada 30.000 kasus, 3.000 kematian. Jadi artinya
jangan main-main dengan difteri, dan itu vaksinasinya gratis ya di puskesmas atau posyandu. Jadi ayo kita manfaatkan libur panjang ini. Yang belum lengkap vaksinasi rutinnya, monggo silakan dilengkapi, dan yang sudah terjadwal untuk vaksinasi COVID, ayo silakan dimanfaatkan. Ya, di Indonesia ini alhamdulillah ya kita sudah diberi fasilitas untuk memberikan vaksinasi kepada anak-anak kita, ya. Ini ayo kita manfaatkan. Di negara-negara lain ada yang belum dilaksanakan nih program vaksinasi umur 6 sampai 11 ini, ya. Jadi ini satu anugerah ya, satu rezeki buat kita di Indonesia. Next. Nah, kemudian untuk keluarga yang punya anak di bawah usia 6 tahun, ya, ini kan belum vaksin ya. Oleh karena anak ini belum vaksin, maka kita perlu melindungi anak-anak ini dengan lingkungan yang bisa melindungi dia dari COVID. Ya. Jadi ini ada yang dikenal dengan prinsip kuning ya, jadi seperti kepompong gitu ya. Dengan cara apa? Melengkapi imunisasi semua anggota keluarga untuk memberi perlindungan kepada anggota keluarga yang tidak bisa mendapatkan imunisasi. Jadi, ayo kita lindungi anak-anak ini dengan imunisasi yang dilakukan pada sekitarnya. Ya, jadi kita lindungi anak-anak ini dengan lingkungan yang kebal terhadap COVID. Bukan hanya itu, kalau anak itu misalkan umur 1 tahun belum bisa pakai masker dengan benar, nah ini kita lindungi dengan anggota keluarga lain yang sudah bisa pakai masker dengan benar, ya menggunakan masker dengan benar. Ya, jadi lindungi anak-anak yang belum bisa memakai masker atau belum bisa divaksinasi, ya dengan lingkungannya yang memberikan perlindungan kepada dia. Next. Nah, kemudian juga jangan lupa ya, walaupun kita sudah vaksinasi, apalagi baru saja vaksin, ya vaksinnya aja belum bekerja dengan baik ya, karena kita tahu vaksin itu paling cepat 2 minggu dia baru bisa membentuk antibodi ya. Nah, tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat ya, menggunakan masker pada anak di atas 2 tahun, menjaga jarak, menghindari kerumunan ya, nggak boleh makan bareng-bareng di ruang tertutup dan sebagainya ya. Jadi ini jangan sampai kita abaikan karena kita merasa aman gara-gara sudah suntik vaksin gitu ya. Next. Nah, ini pesan penting nih ya. Hindari bepergian keluar kota atau keluar negeri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita Indonesia ini walaupun kasusnya sudah melandai, tapi di luar sana ya kasusnya banyak yang sedang hot ya, sedang meningkat ya, apalagi dengan varian Omikron ini ya. Oleh karena itu sangat tidak bijaksana kalau pada saat liburan ini kita ajak anak-anak kita justru keluar kota atau keluar negeri ya. Jadi hindari bepergian keluar kota atau keluar negeri, lebih-lebih lagi ya, nanti orang luar sana ingin reda kasusnya, kita yang sudah reda malah nanti nantangin ya. Next. Nah, juga perlu kita hindari bepergian ke tempat ramai dan tertutup ya, serta tidak memiliki ventilasi yang baik. Ya, misalkan pusat perbelanjaan yang ramai, sesak ya, bioskop, taman bermain indoor ya. Ini sangat-sangat rawan untuk penularan COVID. Apalagi varian Omikron, nanti Dr. Yogi bisa menjelaskan ya. Kalau betul Omikron ini sudah hadir di Indonesia, dia penularannya jauh lebih tinggi daripada Delta. Ya, dengan Delta aja kita udah luar biasa ya peningkatannya. Apalagi Omikron ini dia jauh lebih tinggi. Makanya hindari bepergian ke tempat ramai yang tertutup dan tidak memiliki ventilasi yang baik. Ya, next. Nah, atau juga hindari berkumpul dengan keluarga yang tidak serumah atau teman tanpa protokol kesehatan. Ya.
atau nih hobi makan-makan bersama ya dengan orang-orang yang di luar rumah ya. Kita tidak tahu, walaupun saudara kadang-kadang kita tidak tahu apakah dia menderita COVID atau tidak ya. Jadi tetap perhatikan protokol kesehatan pada saat kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak serumah dengan kita. Next. Kemudian juga penting, Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti perkembangan terkini transmisi COVID di daerah masing-masing. Kita tahu bahwa alhamdulillah di Indonesia sampai saat ini situasinya masih rendah ya. Tetapi kita tidak tahu kalau suatu saat ada lonjakan kasus, kita juga mesti aware ya. Kita mesti aware sehingga ikuti perkembangan terkini bagaimana situasi transmisi COVID di daerah kita masing-masing. Next. Dan jangan lupa tetap waspada, tidak perlu panik ya. Tidak perlu heboh sendiri tanpa alasan, tapi juga jangan sembrono ya. Jadi yang penting adalah waspada bagaimana menghadapi situasi yang akan kita hadapi. Next. Dan terakhir, kenali gejala COVID lebih dini. Ya, nanti mungkin Dr. Yogi akan menjelaskan seperti apa. Apabila terdapat tanda-tanda kita kena COVID atau ada anggota keluarga kita yang kena COVID, ya, segera lakukan isolasi atau karantina dan segera periksa swab nasofaringnya kalau dia bergejala atau kalau dia kontak dengan individu yang terinfeksi dengan COVID. Ya, jadi jangan sampai kita abaikan masalah ini. Jadi kita pastikan kalau ada yang bergejala, ya pastikan dia COVID atau tidak. Ya, kalau ternyata COVID, perlu protokol untuk penderita COVID, ya, agar tidak bisa menyebar. Ya. Jadi saya kira itu yang bisa kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian, para orang tua terkait update COVID saat ini, ya, khususnya menghadapi masuknya Omikron. Ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tentu dengan ikhtiar yang maksimal. Ya, jadi saya kira itu Dokter Nina. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Piprim atas paparannya yang sangat mencerahkan ya Dok. Ya, di banyak sekali memang orang tua yang bertanya bagaimana harus menghadapi situasi COVID, terutama di saat liburan seperti ini dan ada isu Omikron juga. Baik, terima kasih Dr. Piprim atas paparannya yang sangat menjelaskan ya Dr. Piprim. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya undang pembicara kedua yaitu Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan. Dr. Yogi merupakan Ketua Satgas COVID-19 IDAI. Dr. Yogi akan memberikan update terkini tentang situasi COVID-19, apa yang perlu kita perhatikan, dan saya tentu saja tidak usah memperkenalkan lagi Dr. Yogi karena kita semua sudah mengenal Dr. Yogi. Silakan Dr. Yogi. Terima kasih banyak Dr. Nina. Apakah suara saya terdengar? Jelas terdengar, Dr. Yogi. Baik, saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Profesor, sejawat, dan tentunya para orang tua yang saat ini tadi ya sedang harap-harap cemas ini bersiap-siap untuk liburan panjang ya, berkumpul bersama keluarga, tapi kok mendengar berita simpang siur tentang ini, terutama ada si Om ya, yang Omikron yang membuat beberapa negara kalang kabut saat ini ya. Jadi saya akan bercerita sedikit ya, mungkin saya usahakan untuk sesederhana mungkin. Pada saat Omikron ini muncul pertama kali, itu sebenarnya para ahli juga sama bingungnya ya. Jadi ibaratnya seperti orang buta yang sedang berusaha mempelajari hewan gajah gitu ya. Karena mutasinya banyak bener gitu. Dibandingkan Delta, itu mutasinya sekitar 10 mutasi dibandingkan varian sebelumnya. Nah, si Omikron ini mutasinya dia lebih dari 30 mutasi protein permukaannya. Ya. Jadi, kenapa sih kita harus sangat berhati-hati dengan varian yang memiliki mutasi yang paling banyak? Karena ada sebagian protein permukaan itu yang fungsinya itu nanti berikatan dengan reseptor gitu. Jadi dia sebagai kunci masuk
virus ke dalam sel tubuh manusia. Sehingga kalau dia berubah menjadi lebih mudah nih, kuncinya jadi bisa masuk lebih mudah, tentu akan lebih mudah menular. Nah, kemudian kita tahu sebagian besar ya, tes apakah barusan termute. Nah, kita tahu ada antibodi yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah divaksin atau orang-orang yang sudah pernah terinfeksi, gitu ya. Nah, tapi mutasi baru ini membuat virus itu bisa tidak dikenali oleh antibodi. Sehingga laporan kejadian reinfeksi, jadi orang yang sudah pernah kena infeksi COVID varian yang sebelumnya, itu lebih beresiko untuk mengalami reinfeksi. Atau ada istilahnya breakthrough infection, yang sudah pernah divaksin, juga ada risiko untuk tetap tertular si varian Omikron ini. Nah, tapi apakah lebih berbahaya? Rasanya terlalu dini kita untuk menyimpulkan. Jadi saat ini kita memang masih terus mempelajari. Ya, mudah-mudahan tidak seperti orang buta yang mengenai gajah ini. Semakin ke sini, puzzle-nya mulai terbentuk. Nah, bagaimana asalnya? Kita ingat ya, di awal varian Omikron ini dilaporkan, maka sebagian besar negara menutup pintunya terhadap negara Afrika. Walaupun sebenarnya, seperti gambar di samping ini ya, seluruh dunia itu saat ini sudah ada. Memang betul, pertama kali spesimen yang didapatkan itu berasal dari seorang pelancong asal Afrika Barat. Kemudian dilakukan pemeriksaan di Botswana pada tanggal 9 November. Nah, tapi di Eropa, yaitu di Belanda, tanggal 19-23 November, sudah ditemukan spesimen varian Omikron tanpa adanya riwayat perjalanan yang jelas ke Afrika. Ya, jadi sebenarnya Afrika pada saat itu melakukan whole genome sequencing, ya, melaporkan ke WHO, itu adalah satu tanda kalau mereka tuh sangat-sangat concern, teknologinya juga cukup maju, dan dia langsung melaporkan. Sehingga selang 2 hari dari pelaporan ke WHO, langsung diumumkan kalau Omikron ini adalah varian yang harus sangat kita hati-hati. Dan nyata terjadi di Inggris sendiri dalam 4 minggu terakhir, kasusnya meningkat 2 kali lipat. Ya. Dan 44% diantaranya ternyata varian Omikron, padahal sebelumnya yang dominan adalah varian Delta. Bagaimana dengan Amerika? 2 minggu terakhir proporsi Omikron dibandingkan varian lain meningkat 30 kali lipat. Jadi walaupun saat ini varian yang paling dominan varian Delta, tapi prediksi ke depannya Omikron ini akan mengambil alih, men-take over gitu ya. Kita tahu ada negara Belanda sudah lockdown gitu ya. Beberapa negara lain seperti Korea Selatan, pemimpinnya menyampaikan permintaan maaf karena dianggap gagal gitu ya. Padahal di awal-awal kita belajar banyak dari Korea Selatan. Maka kalau Indonesia saat ini sedang melandai, kita jangan takabur, ya. Tetap harus berhati-hati. Negara-negara maju ini bahkan cakupan imunisasinya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah kita harus panik? Ya. Nah, jangan sampai seperti burung unta ini ya. Burung unta ini kalau dia ketemu bahaya, yang dia kerjakan adalah memasukkan kepalanya ke bawah tanah. Jadi dengan dia masukkan kepala, dia nggak ngelihat adanya bahaya. Dia pikir bahayanya itu lewat. Nah, kita tentu tidak seperti itu. Kita harus terus mempelajari apa yang data-data dari negara-negara yang sudah terdampak sebelumnya. Ya. Sebagian ilmuwan melaporkan kalau gejala Omikron ini lebih ringan. Nah, tapi ini kan kalau kita bicara statistik itu hati-hati sekali. Karena membaca statistik itu tidak mudah dan kita harus membacanya dengan hati. Kita sudah tahu varian Omikron ini bisa menular 5 kali lebih infeksius dibandingkan Delta. Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ingat ya, di pertengahan tahun ini, itu bagaimana kalang kabutnya fasilitas kesehatan ya, kalau ada keluarga yang sakit bergejala seperti COVID, antrian mengular di IGD ya, bahkan sebagian ada yang membawa oksigen sendiri. Nah, bayangkan ya, itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu, dan waktu itu yang terjadi adalah varian Delta yang mendominasi. Nah, si Omikron ini dia 5 kali lebih menular.
Sehingga kalau kita bayangkan misalnya varian Delta tingkat kematiannya 1%, yang terinfeksi 1 juta, berarti mungkin 10.000 orang gitu ya yang meninggal. Kemudian Omikron misalnya yang terinfeksi dia 5 kali lipat lebih banyak. Tingkat kematiannya jauh lebih kecil, misalnya 0,5%. Tapi karena jumlah yang terinfeksi lebih banyak, maka angka akhirnya akan lebih besar. Dan sekali lagi kalau kita bicara anak, tentu kita tidak bicara persentase ya, karena satu orang anak saja yang terinfeksi, dirawat, bahkan sampai sakit kritis, kalau itu anak kita, keluarga kita, ponakan kita itu jadinya 100%. Ya, jadi jangan downplaying, jangan berusaha untuk ini kan lebih ringan gitu ya. Kita belum tahu, kita waspada. Dan satu hal yang juga menarik perhatian, di Afrika sendiri melaporkan proporsi pasien anak yang dirawat dengan usia 0 sampai 9 tahun, itu proporsinya sama dengan dewasa muda. Ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Karena sebelum ini proporsi pasien anak yang dirawat itu jauh lebih kecil dibandingkan proporsi dewasa muda. Ya, jadi ada beberapa yang berteori, misalnya, oh mungkin orang tuanya lebih waspada kalau anaknya ada bergejala, langsung minta dirawat. Mungkin karena anak-anak ini belum divaksin, apalagi di Afrika orang dewasa pun cakupannya juga masih rendah. Nah, tapi sekali lagi, ini data yang kita dapatkan dari negara lain, kita pelajari, kita waspada. Cakupan vaksinasi COVID belum merata, terutama usia anak, itu juga terjadi di Indonesia. Yang tadi sudah diingatkan oleh ketua kita, Dr. Tiprim, ya, begitu ada kesempatan, jangan pilih-pilih ya, vaksin terbaik adalah vaksin yang saat ini tersedia. Maka segera lengkapi, terutama untuk usia di atas 6 tahun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi secara detail sudah dijelaskan oleh Dr. Piprim, tapi prinsipnya adalah apapun variannya, pencegahannya tetap sama. Gitu. Kita tidak usah memikirkan ini COVID-nya varian alfa, beta, gamma, delta, omikron. Kita ingat, virus ini dia tidak bisa menyebar sendirian. Dia bisanya numpang. Numpangnya lewat mana? Lewat tubuh manusia. Sehingga tadi salah satu anjuran adalah hindari bepergian. Khawatir kita bepergian ke luar negeri, pulang-pulang bawa oleh-oleh. Apalagi kalau misalnya kita termasuk orang yang dianggap nggak perlu karantina, gitu ya. Nah, ini bisa akan menyebabkan masalah untuk orang banyak, ya. Karena begitu transmisi lokal sudah terjadi, maka bola saljunya akan bergulir dan jumlah kasusnya bisa mengalami percepatan yang luar biasa, seperti contoh di negara-negara lain yang tadi disebutkan. Apa yang bisa dikerjakan? Orang sering bertanya, kenapa sih kalau bicara tentang COVID ini ribet banget gitu ya? Nggak cukup testing, kontak tracing, kemudian treatment, ya, yang ini adalah tanggung jawab pemerintah. Kita juga harus mengerjakan 5M. Saya cuma maunya pakai masker saja, saya nggak mau jaga jarak, itu nggak bisa. Karena tadi, semua lapisan perlindungan ini seperti keju Swiss yang bolong-bolong. Ya. Sehingga kalau kita kerjakan cuma satu lapis saja, maka akan ada virus yang lewat. Ya. Kita kerjakan lapis kedua, masih ada juga yang lewat. Sehingga semua harus dikerjakan secara simultan bersama-sama bergotong royong. Gitu ya. Jadi kalau satu rumah ada 5 orang, yang fokus mengerjakan protokol kesehatan hanya 1 orang, yang lainnya tadi santai gitu ya, tidak disiplin, bahkan cenderung mengerjakan aktivitas yang berisiko tinggi gitu ya, kumpul-kumpul, makan-makan, berada di ruangan dengan ventilasi yang tidak baik gitu, maka orang satu rumah akan terkena. Jadi kita bayangkan kita sebagai satu komunitas, kita mengerjakan ini bersama-sama. 5M, mencuci tangan, memakai masker dengan cara yang benar, menutupi hidung dan mulut gitu ya, menjaga jarak 1,8 meter minimal, kemudian menghindari kerumunan gitu, menghindari kontak erat, ini kita kerjakan. Dan lapis terakhir adalah vaksinasi. Untuk yang sebelumnya galau gitu ya, kok untuk anak usia sekolah nih udah mulai sekolah tapi belum divaksin. Nah, sekarang sudah waktunya berbondong-bondonglah, serbulah pusat-pusat vaksinasi untuk anak ya, lengkapi vaksinasi rutin dan vaksinasi COVID. Sehingga
kalau ini dikerjakan secara simultan dan bersamaan, maka resiko kita untuk terpapar lebih kecil. Baik, mungkin itu hanya sebagai pembuka saja. Intinya kita harus terus bersyukur ya, kalau saat ini dikatakan melandai, alhamdulillah ya. Tahan diri, kalau ada yang berencana revenge traveling ya, udah siap-siap pesan tiket murah jauh-jauh hari gitu ya. Ternyata kok ada Omikron, tahan dulu, jangan sampai pulang bawa oleh-oleh buat tetangga, si Om tadi ya. Tidak tergesa-gesa dan jangan takabur. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yogi atas pencerahannya mengenai si Om ya Dr. Yogi ya. Omikron nih yang mungkin sekitar 2 minggu terakhir menjadi trending topik sekali yang sering banyak sekali ditanyakan oleh orang tua maupun oleh masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih Dr. Yogi. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya lihat di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta di sini. Saya akan membacakan yang pertama dari Pak Khairuddin Sodik. Assalamualaikum, perkenalkan saya Pak Sodik, guru kelas 1 SD. Di kelas saya ada yang nggak ikut imunisasi 20%. Kira-kira gimana ya buat edukasinya? Besok jadwal bias DT untuk SD kelas 1. Mungkin ini bisa dimulai dengan Dr. Piprim, silakan dok. Iya. Kenapa nggak mau imunisasinya? Ya, mesti diajak dialog, ya, diajak dialog. Keraguannya apa? Ini kan ada dua sebetulnya, dua tipe orang, yang hesitancy dan yang anti vaksin hardcore, ya. Kalau yang hesitancy ini masih galau dia, ya. Barusan baca video tentang ini begini dia galau, ya. Nah, yang begini ini kita bisa tunjukkan bukti-bukti dan fakta-fakta ilmiah ya bahwa kegalauan itu tidak beralasan gitu ya, tidak beralasan. Vaksinasi ini kan udah ratusan tahun umurnya, dan kalau bicara fakta ya, vaksinasi itu bisa bahkan sampai eradikasi penyakit ya, seperti cacar ya, atau polio. Polio memang bukan eradikasi istilahnya. Di Indonesia itu polio sudah dinyatakan bebas polio tahun 2014 ya. Jadi yang disebutkan, saya juga barusan lihat video siapa itu ya, yang anak kalau vaksin bakal begini, bakal begitu. Mana buktinya ya? Yang ada ketika cakupan vaksinasi itu tinggi, penyakitnya hilang. Tapi begitu cakupan vaksinasi rendah, penyakitnya muncul lagi. Ayolah kita dewasa berpikir ya. Jadi guru-guru mungkin kalau ada orang tua yang galau seperti ini, mungkin bisa diajak ketemu dokter anaknya, ketemu dengan para ustadz yang memang sudah paham ya, bagaimana dari sisi fikihnya ya. Ini kan ini nggak bisa di sini ya kajian ini ya, butuh kajian baru ya. Tapi paling tidak coba kita identifikasi dan kita coba yakinkan bersama-sama. Kalau guru-guru tidak sanggup, mungkin bisa konsultasi dengan dokter anak yang terdekat, ya. Bisa seperti itu, sehingga jangan sampai melalui anak-anak yang tidak vaksinasi inilah kemudian penyebaran itu terjadi, ya kan? Saya kira itu ya. Mungkin Dokter Yogi bisa menambahkan, silakan. Baik, silakan Dr. Yogi. Terima kasih. Iya, Pak Khairuddin, ini yang sampaikan Dr. Piprim benar sekali ya, dan memang kita harus bicara sesuai dengan bahasanya. Saya pernah berhadapan dengan satu situasi ya, kejadian luar biasa, campak waktu itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kita harus mengerjakan vaksinasi dengan sangat cepat, padahal itu kantong-kantong anti vaksin selama ini. Nah, waktu itu yang saya kerjakan menghubungi Dr. Piprim salah satunya, meminta, ini gimana nih kantong anti vaksinnya ini, ternyata memang beberapa motornya adalah justru pemuka agama gitu ya, yang mendapat pemahaman yang salah. Akhirnya beliau memberikan rujukan-rujukan. Kita berusaha bicara dengan bahasa yang sama gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dikerjakan. Dan saya juga pengalaman di pesantren tempat anak saya ya, itu tadinya menolak ini untuk divaksinasi COVID ya,
kemudian saya minta waktu untuk bicara sama anak-anaknya. Dan sangat mudah ternyata untuk anak-anak itu menerima sesuatu yang baru. Mereka jauh lebih fleksibel, jauh lebih kritis gitu ya. Nah, tapi terus pada saat hari H, cuma sedikit. Kenapa? Ternyata pas izin orang tua, orang tuanya nggak boleh. Akhirnya buat lagi webinar untuk orang tua ya di daerah masing-masing, kita buka online. Ternyata setelah itu berbondong-bondong. Apalagi pada saat menjelang misalnya ada libur, dia mau pulang, ternyata harus ada kartu vaksinasinya. Nah, itu makin pada minta untuk divaksin. Seperti itu mungkin pengalamannya. Baik, terima kasih Dr. Piprim, Dr. Yogi. Mungkin sudah cukup terjawab ya Pak Khairuddin Sodiq. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil gitu mengajak anak-anaknya maupun orang tuanya untuk ikut melengkapi vaksinasi. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Ibu Helen Marina. Jadi selamat siang dokter, saya ingin menanyakan bayi saya umur 1 tahun 8 bulan, dari semenjak lahir sudah ada kelainan jantung bawaan. Lalu jika nanti sudah tersedia vaksin untuk bayi, bolehkah bayi saya mengikuti vaksin COVID juga, walaupun bayi saya pas bulan Juli kemarin sempat terpapar COVID juga, dok? Silakan mungkin bisa dijawab, Dr. Piprim. Silakan, dok. Ya, jadi Dr. Piprim. Jadi sesuai dengan rekomendasi IDAI yang kemarin kita luncurkan ya di tanggal 16 Desember, mungkin bisa dilihat di IG-nya IDAI ya. Itu anak-anak yang dengan penyakit kronik ya, itu justru lebih butuh vaksinasi ya. Justru lebih butuh vaksinasi daripada anak-anak yang tanpa kelainan bawaan ya. Asal kondisinya sedang stabil ya. Misalnya yang sakit jantung ya bukan yang sedang serangan biru atau bukan sedang gagal jantung sesek megap-megap. Nah, yang seperti ini ya ditunda vaksinnya karena anak begini kan biasanya dirawat di rumah sakit ya. Nah, tapi anak-anak yang sehat, penyakit bawaan yang terkontrol, anaknya masih bisa main sana sini, bisa senyum ketawa ketiwi, nah ini boleh, monggo dia lebih butuh vaksin daripada anak-anak yang tidak ada kelainan bawaan. Sayangnya nih kadang-kadang ya sebagian nakes yang bukan dokter anak ya, kalau dokter anak biasanya udah paham dong. Sebagian nakes itu malah menolak anak penyakit jantung bawaan, malah ditolak, Bu, saya nggak berani vaksin nih, anaknya ada sakit jantung ya. Padahal anaknya oke-oke aja ya. Jadi kalau yang seperti ini mungkin ibu atau bapaknya bisa meminta surat keterangan layak vaksin pada dokter yang biasa merawat ya. Saya kira itu dokternya ya. Baik, jelas sekali Dr. Piprim jawabannya. Terima kasih Dr. Piprim. Saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Ibu Anidia Vista Widianti. Siang dok, anak saya tanggal 4 Desember kemarin imunisasi DT. Apakah di tanggal 24 Desember bisa mengikuti vaksinasi COVID? Saya persilakan Dr. Yogi, silakan dok untuk menjawab. Jadi 4 Desember ke 24 Desember. Baik, ini memang ada beberapa kegalauan di masyarakat karena bertepatan dengan beberapa program imunisasi ya, Dokter Nina ya. Jadi beberapa puskesmas menyarankan harus vaksinasi AMR dulu, DT dulu gitu ya, kemudian baru vaksinasi COVID. Nah, sebenarnya itu bukan prasyarat, tapi jarak antara vaksinasi rutin dengan vaksinasi COVID memang kita buat minimal 1 bulan. Nanti Dokter Nina lebih ahli nih, mohon dijelaskan alasannya. Tapi 2 minggu Dokter Yogi. Sekarang 2 minggu ya dok? Ya, 2 minggu sekarang. Jaraknya, oh baik ya. Jadi update-nya bahkan 2 minggu. Jadi kalau tadi 2 Desember, sekarang sudah tanggal 20 Desember, harusnya sudah boleh ya. Tapi tadi dok, banyak yang menyampaikan dari ini harus ikut dulu DT dengan AMR. Ya mungkin tadi karena alasannya agar cakupan untuk semua vaksin yang lain itu juga lebih tinggi ya dok ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Yogi atas jawabannya. Jadi betul sekali Satgas Imunisasi IDAI dan sudah memberikan rekomendasi ya, sebenarnya sesuai dengan rekomendasi dari SAGE, yaitu Strategic Advisory Group of Expert on Immunization. Jadi jaraknya 2 minggu itu sudah diperbolehkan. Masalah pilih imunisasi yang mana, jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk dapat imunisasi rutin dulu,
silakan. Kemudian kalau dapat imunisasi vaksin COVID dulu, silakan. Kan tidak semua sekolah sudah mulai vaksin COVID ya. Tentu saja semua vaksin ini penting, jadi semuanya wajib untuk dapat. Oke, seperti itu. Terima kasih Dr. Yogi, Dr. Piprim. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan dari Ibu Aisyah dari Tribun News. Izin bertanya, Dr. Piprim, sejauh ini usia kick-off vaksin untuk anak usia 6 tahun ke atas, apakah sudah ada laporan KIPI yang cukup berat terhadap anak usia vaksin? Lalu tips apa yang bisa diberikan pada orang tua ketika anak saat mengalami KIPI? Terima kasih. Silakan Dr. Piprim. Ya, jadi sebetulnya ini yang lebih tepat menjawab nanti Ketua Komnas KIPI ya. Tapi berdasarkan informasi yang saya peroleh, alhamdulillah sampai saat ini tidak didapatkan KIPI yang berat pada saat vaksinasi COVID di remaja kemarin. Ya ada beberapa yang misalnya saking takutnya melihat jarum, ya kemudian jadi lemas, ya. Tapi udah gitu baik dan pulang lagi ya. Jadi bukan KIPI yang seperti disebarkan di video-video yang viral itu, bukan yang kayak gitu ya. Jadi di lapangan coba aja, kalau nggak percaya tanya aja anak-anak yang sudah vaksin tuh apa yang terjadi gitu ya. Ketika banyak yang sudah vaksin ya. Biasanya sih mereka oke-oke aja, nggak ada masalah. Ya mungkin ada sebagian kecil yang mengalami demam, nyeri di sekitar tempat suntikan ya. Tapi itu wajar ya. Ini KIPI pada vaksin COVID ini jauh lebih rendah laporannya dibandingkan pada KIPI pada orang dewasa. Ya, kalau pada orang dewasa kan ada tuh yang jadi demam lah, jadi apa, nggak enak badan. Kalau pada anak jauh lebih rendah dan jauh lebih ringan KIPI-nya. Kira-kira itu Dokter Nina. Terima kasih Dr. Piprim, jelas ya jawabannya Bu Aisyah. Jadi kalau misalnya belum teryakinkan bisa tanya-tanya tetangga ya. KIPI-nya apa ya. Jadi kalau KIPI-nya banyak makan, biasanya ibu-ibu yang anaknya GTM pada malah seneng ya. Baik. Selanjutnya pertanyaannya ini dari Dr. Rizka Sarah. Pertanyaannya adalah, izin dok bertanya, pada keadaan sudah dibukanya PTM di beberapa sekolah, namun ada keluarga anak-anak yang tidak mau divaksinasi, baik vaksinasi COVID maupun vaksinasi rutin karena terkait kepercayaan. Nah, bagaimana cara meyakinkan keluarga ini? Mungkin tadi agak mirip jawabannya, mungkin yang mau menjawab Dr. Piprim atau Dr. Yogi, silakan. Ya, terkait kepercayaan ini bisa beragam agama juga bisa ya. Kalau di Belanda itu juga ada garis keras yang menolak karena alasan agama Kristen ya. Di Islam juga ada yang seperti itu ya. Tapi memang kita kalau yang seperti ini mungkin perlu kerjasama dengan majelis ulama atau para ulama yang memang bisa memahami ya. Sebagai gambaran, kalau di ulama Islam yang cukup faham masalah fikih itu misalkan seperti Dr. Yusuf Kordowi, itu bahkan sangat mencela ya ulama yang menolak vaksinasi ya, sangat mencela gitu. Ini seperti waktu kejadian di Nigeria ya tahun 2003, ketika waktu itu fatwa majelis ulamanya melarang vaksinasi polio tetes ya, selama setahun diberhentikan ya, gara-gara fatwa majelis ulama Nigeria pada saat itu. Akibatnya 2004-2005 itu wabah polio menyebar ke 20 negara ya, menyebabkan 5.000 kelumpuhan. Ini statistiknya seperti itu. Nah, karena gara-gara itulah Dr. Yusuf Kordowi marah betul ya. Jadi para ulama itu harus memperhatikan pendapat dokter yang lebih paham masalah ini gitu. Karena dalilnya kan ada jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang lebih ngerti kalau kamu nggak ngerti gitu. Ya, jadi ini mesti ada kerjasama antara dokter dengan juga para ulama yang memahami masalah ini. Mungkin Dokter Yogi mau menambahkan, saya? Katanya sudah sangat jelas, Dok.
Baik, terima kasih Dr. Fikrim atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, nah ini, izin bertanya dokter, anak-anak dengan DM, berapa kadar gula darah yang diperbolehkan untuk vaksin? Terima kasih dok. Silakan yang mau menjawab, Dr. Yogi, Dr. Fikrim. Dr. Ini Yogi kali. asumsinya kalau DM mungkin sudah punya dokter anak yang khusus endokrin ya, yang biasa dikonsultasikan. Pada penyakit-penyakit kronik secara prinsip tadi justru butuh perlindungan lebih ya. Tapi ada syaratnya, yaitu penyakit kroniknya terkontrol. Salah satunya DM. Kalau kadar gula darah sewaktu itu kan hanya menggambarkan kondisi satu saat ya, tapi terkontrol yang lebih jelas kan ada kadar HbA1c dan sebagainya. Nah, memang kondisi seperti ini seringkali ditolak nih, kasihan ya, padahal butuh harusnya segera dapat perlindungan karena punya komorbid, tapi ditolak karena takut. Nah, tadi yang sudah disarankan oleh Dr. Piprim, sebaiknya datang ke dokter yang biasa menangani ya, misalnya konsultan endokrin anaknya, kemudian minta dibuatkan pengantar untuk vaksinasi COVID-19. Seperti itu, Dok. Baik, terima kasih Dr. Yogi atas jawabannya jelas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang anaknya ada penyakit menahun, terus ada penyakit kronik, jadi jangan lupa minta konsultasi dulu ke dokter utamanya, terus baru mungkin bisa dapat keterangan juga dari dokter yang menangani sebelumnya dan bisa dibawa ke pusat-pusat vaksinasi. Terima kasih Dr. Yogi, sudah jelas sekali jawabannya. Selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Fikrim dan Dr. Yogi. Jadi cakupan imunisasi selama pandemi menurun, sedangkan angka kejadian PD3I saat ini terjadi di beberapa daerah. Apakah pertanyaan terkait nakes ya? Apakah nakes yang bertugas di sentra vaksinasi COVID anak dan remaja perlu menanyakan juga terkait kelengkapan imunisasi rutin anak dok sebagai upaya meningkatkan cakupan imunisasi rutin? Bagaimana tindak lanjutnya jika kami menemukan anak yang mau divaksinasi COVID, tapi imunisasi rutinnya belum lengkap? Mohon arahan. Silakan, siapa yang mau menjawab nih, Dr. Piprim atau Dr. Yogi? Dr. Piprim dulu, silakan Ya. dok. Ya, jadi ini juga jadi bahasan kami di Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi setiap Senin itu kami ya dokter anak IDAI ini rapat rutin dengan para ketua cabang IDAI di seluruh Indonesia. Ya, kita ada 30 provinsi, 30 cabang IDAI. Salah satu yang dilaporkan adalah cakupan imunisasi dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini. Memang terjadi penurunan ya cakupan vaksinasi, dan karena penurunan ini nanti related dengan munculnya penyakit-penyakit yang tadinya sudah tidak ada ya, seperti difteri ya. Tadi juga ada laporan beberapa daerah mulai ada difteri lagi ya. Biasanya kalau ada difteri lagi itu sudah pasti cakupan imunisasi rutinnya menurun drastis. Lalu bagaimana kalau ada nakes menghadapi hal ini? Memang di layanan-layanan vaksinasi COVID itu tidak diikut sertakan pertanyaan tentang apakah sudah cakupan imunisasi rutin seperti apa ya. Saya kira nanti membebani lagi si petugas ya, suruh tambah tanya-tanya lagi. Tetapi ini sebetulnya kita bisa mengedukasi orang tua ya. Makanya tadi kan di pesan di depan tadi, selama liburan ini lengkapi imunisasi rutin ya, jangan hanya fokus pada imunisasi COVID, karena imunisasi rutin ini tidak kalah pentingnya daripada imunisasi COVID gitu ya. Nah, bagaimana nakes wajib mengedukasi kalau ada ketemu anak yang belum lengkap imunisasi rutinnya ya, silakan diberitahu ya untuk imunisasi kejar. Kalau nakes tadi bingung jadwalnya seperti apa, udah ketinggalan banyak nih, bingung jadwalnya bagaimana ya, dikasih vaksin apa dulu. Nah, ini hotline IDAI sudah dibuka nih. IDAI di Instagram sudah ada hotline-nya ya. Silakan dibuka postingan yang kapan tuh Dokter Nina ya. Juga lupa, ada nomornya di situ. Silakan bertanya ya, nanti kita janjinya 3 kali 24 jam akan diberikan jawabannya. Jadi khusus untuk nakes ya, khusus untuk nakes yang bingung jadwal imunisasi kejar,
atau catch up, ya monggo silakan menghubungi hotline IDAI. Ya, saya kira itu mungkin Dokter Yogi mau nambah. Dokter Yogi. Sudah cukup, sudah sangat jelas, Dok. Baik, terima kasih Dokter Piprim, Dokter Yogi atas jawabannya. Saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan dari Bu Farah. Izin bertanya, Dok, vaksin COVID-19 untuk anak-anak 6-11 tahun saat ini menggunakan vaksin Sinovac dengan dosis yang sama dengan orang dewasa. Mengapa demikian? Bagaimana jika vaksin yang digunakan selain Sinovac, apakah dosisnya sama? Silakan Dokter Yogi. Baik, terima kasih Dokter Rina. Baik, Bu Farah ini saya asumsikan mungkin orang tua yang concern ya. Jadi mungkin saya coba jawab soal mungkin, nanti mohon dibantu Dokter Rina. Jadi kalau kita bicara vaksin pada anak, isu pertama tentu keamanan, ya. Isu kedua adalah efektivitas, ya. Dan itu dilakukan uji klinis pada fase 1, fase 2, fase 3 gitu ya. Nah, kalau untuk Sinovac, uji klinis fase 1-nya itu memang dia membuat kelompok yang mendapat 1,5 mikro ya, setengah dosis dewasa dengan yang full dose ya. Misalnya yang pertama dapat 1,5, yang kedua dapat 3, atau sebaliknya pertama dapat 3, kedua 1,5. Setelah itu di fase 2 dia bagi tuh ada 2 kelompok, sebagian masuk yang dosisnya setengah dewasa, sebagian yang dosisnya full seperti dosis dewasa. Ternyata setelah dilihat untuk efek samping kipinya itu sama saja, tapi untuk efektivitasnya dari 186 yang dapat 1,5 mikro itu yang serokonversi yang timbul antibodinya itu sekitar 180 orang. Sementara semua yang dapat dosis 3 mikro itu semuanya mengalami serokonversi. Ya. Dan titer antibodi kadarnya itu yang 3 mikro juga lebih tinggi. Sehingga disimpulkan dosis 3 mikro pertama aman, yang kedua lebih efektif. Mudah-mudahan jelas. Jelas sekali Dokter Yogi. Mungkin kalau mau baca lebih lanjut bisa baca di publikasinya. Nanti ada yang sudah dipublikasi di Lancet ya Dokter Yogi ya. Baik, terima kasih Dokter Yogi atas jawabannya. Saya masih banyak pertanyaan ini. Saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Martina. Selamat siang Dok. Izin bertanya dari penelitian sebelum vaksin pada anak umur 6-11 tahun. Apa saja KIPI yang ditemukan? Karena Jumat lalu kami baru vaksin anak umur 9 tahun, anak demam dan mimisan. Sampai hari ini apa yang sebaiknya dilakukan ya Dok? Orang tua si anak sudah dianjurkan untuk membawa anak ke rumah sakit. Pada waktu screening anaknya lolos dan tidak pernah memikir sebelumnya. Terima kasih Dok. Silakan, mungkin siapa dulu, Dokter Piprim atau Dokter Yogi? Apa ya Dokter, ini nggak terlalu kedengeran. Iya. Oh iya. Izin saya dulu ya Dok ya, tentang KIPI ya. Iya, Tadi Dokter Piprim sudah menjelaskan juga tentang KIPI yang seharusnya tadi ada Satgas KIPI nasional ya Dok. Tapi sejauh ini laporannya yang dilaporkan itu gejala ringan ya, misalnya ada bengkak di daerah suntikan atau demam. Untuk laporan perdarahan atau mimisan, itu baik dari jurnal maupun laporan di lapangan, sejauh ini belum didapatkan. Mungkin nanti Dokter Piprim atau Dokter Nina bisa lebih update ya. Tapi saran saya adalah kalau memang ada gejala yang mengkhawatirkan, jangan ragu-ragu untuk segera membawa ke pusat layanan kesehatan, karena ada istilahnya coincidence gitu ya. Khawatirnya mungkin pada saat dilakukan screening memang belum ada gejala, padahal mungkin sudah terinfeksi virus lain gitu ya. Kemudian sekarang timbul gejala akibat dari infeksi lain, bukan akibat vaksinasinya. Dan ini penting untuk segera dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih Dokter Yogi. Jawabannya, Dokter Piprim, apakah ada tambahan? Iya, tadi ya tentang coincidence ini juga mungkin perlu kita perhatikan ya, karena contoh gini ya, misalkan dari berapa juta sih anak yang sudah divaksin, ya kan 80 juta anak misalkan ya sudah vaksinasi, ada satu yang habis disuntik mimisan, ya kan. Nah kan logikanya
logikanya gini loh, kalau memang vaksinasi itu bikin mimisan, harusnya kan nggak cuma satu gitu, laporannya itu banyak. Dan kalau betul vaksin itu memang berbahaya bagi kesehatan anak, itu pasti dihentikan, ya, pasti dihentikan, nggak bakal diterus-teruskan oleh pemerintah atau dokter-dokter yang menyuntikkan pasti menghentikan. Karena kita itu dokter anak apalagi itu sayang. Tadi dokter Yogi bilang kita itu nggak mau anak satupun kena COVID gitu ya, nggak mau kita anak itu kena jadi korban COVID. Nah, lalu kalau vaksin itu berbahaya, ya kenapa kita dokter anak ini emang sesadis itu untuk menyuntikkan vaksin yang berbahaya gitu. Jadi ini ya yang mungkin juga perlu diinikan ya, secara emosional dokter anak itu sayang dengan anak-anak gitu loh. Jadi enggaklah kita menyuntikkan sesuatu yang berbahaya pada anak-anak, karena vaksin itu juga prinsipnya gini, vaksin itu dibuat lebih safety daripada obat. Ya, lebih safety-nya lebih safety daripada obat karena diberikan pada anak-anak sehat. Ya, kalau obat kan pada anak sakit. Jadi kita nggak mau anak-anak sehat ini terjadi kenapa-kenapa. Ya. Nah, kalau ada keraguan, silakan lapor ke Komda atau Komnas KIPI, ya, lapor saja. Kasusnya begini-begini, kejadiannya tanggal berapa, laporkan, nanti akan diteliti dengan sedetail-detailnya dan nanti dilihat betul nggak KIPI ini diakibatkan oleh vaksin. Ya, saya kira gitu ya, Bu ya. Bu, Ibu atau Bapak tadi? Ya. Ibu-ibu. Baik, terima kasih Dokter Piprim, jelas sekali ya Dokter Piprim jawabannya, Dokter Piprim dan Dokter Yogi. Saya mau nambahkan sedikit, jangan lupa ya ini ada demam, terus ada mimisan nih Dokter Piprim. Saat ini kan lagi musim DBD, jangan-jangan nih koinsiden dengan DBD. Jadi kalau ada keluhan, jangan jangan didiamkan di rumah, segera ke pusat kesehatan terdekat. Siapa tahu tadi koinsiden. Saya mau cerita sedikit, sebenarnya saya pernah punya pasien gitu ya, datang baik-baik saja untuk toleransi operasi, lalu besoknya operasi hidung saja, tapi besoknya demam tinggi, ternyata masuk dengan DBD. Jadi jangan lupa, nggak cuma dapat vaksin aja bisa sakit, tapi sakit yang lain juga bisa koinsiden. Artinya kan tiap penyakit itu ada masa inkubasinya, apalagi penyakit infeksi. Jadi bisa saja itu koinsiden. Untuk kasus yang ini, saya sarankan ini perlu dicek, mungkin takut-takutnya DBD. Baik, terima kasih. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ibu Widya Riandita, selamat siang dong, izin bertanya, apakah sudah ada studi lebih lanjut mengenai keamanan vaksin COVID mRNA untuk diberikan pada anak 6-11 tahun? Baik, ini seputar vaksin semua ya. Padahal kemarin kita sudah buat seminar tentang vaksin, tapi di sini berlanjut ternyata pertanyaannya. Silakan, siapa yang mau menjawab, Dokter Yogi atau Dokter Fitrin? Dokter Nina kayaknya ini yang cocok. Aduh, jeruk maksud ini ya. Jadi saya coba menjawab untuk mRNA vaksin. Mungkin ada yang sudah masuk di kita yang sebenarnya sudah bisa digunakan pada anak, tapi di kita belum dapat emergency use authorization-nya untuk anak yang usia 6-11 tahun. Nah, terutama keamanan yang sering ditanyakan adalah mengenai kejadian miokarditis atau infeksi pada selaput jantung ya. Nah, jadi kalau kita lihat laporan miokarditis itu sangat jarang. Bahkan ada satu publikasi dari negara Denmark, dia menyatakan bahwa insiden dari miokarditis itu tidak terjadi di sana dan dilaporkan sangat-sangat jarang. Lalu kemudian ada satu studi gitu ya yang membandingkan antara proteksi vaksin dengan angka komplikasi terhadap COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat juga bahwa COVID-19 pada anak yang bergejala ringan itu ternyata nanti di kemudian hari ada sebagian proporsi anak yang bisa mengalami komplikasi yang namanya MISC yang juga melibatkan jantung. Nah, setelah diintroduksi vaksin, jadi dilihat gitu ya perbandingannya berapa kasus yang bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Jadi waktu waktu zaman sebelum diintroduksi vaksin itu kasus yang terjadi MIS itu tinggi, tapi setelah kita mengintroduksi vaksin
kita lebih menurunkan kasus MISC, dan tentu saja yang paling penting adalah menurunkan anak-anak yang dirawat di ICU. Jadi tentu saja menilai resiko dan manfaatnya, apalagi resikonya belum jelas, tentu saja pemberian vaksin ini tetap lebih bermanfaat untuk melindungi anak-anak daripada resikonya. Silakan, mungkin ada tambahan dari Dr. Fitri maupun Dr. Yogi. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri, anak di atas tadi ya, 5-6 tahun itu mRNA sudah diberikan ya, Dr. Nina ya. Hanya di Indonesia saat ini 6-11 tahun baru Sinovac. Mungkin juga terkait dengan stok ya, Dr. Nina ya. Betul, dan cara penyimpanannya juga agak sulit pada mRNA kan, kalau mau didistribusikan ke daerah-daerah, karena harus disimpan dengan suhu tertentu. Mungkin tambahan juga, setidaknya sih sampai saat ini mungkin kalau mau baca berita itu ya ada di Reuters ya. Jadi kita lihat bahwa banyak sekali negara sekarang yang sudah mengintroduksi vaksin COVID, dan Indonesia adalah salah satu yang leading-nya untuk mengintroduksi vaksin COVID. Jadi negara kita hampir samalah dengan negara-negara yang berada di Eropa maupun di Amerika yang saat ini sudah mengintroduksi vaksin COVID pada anak-anak mereka usia 5 tahun sampai 11 tahun ke atas. Mungkin kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Terima kasih Dr. Yogi. Ini pertanyaan dari Pak Didit. Bisa dijelaskan kembali anak-anak kondisi khusus seperti apa yang tidak disarankan untuk menerima vaksin COVID-19, sampai berapa anak-anak tersebut harus menunggu untuk sementara tidak divaksinasi? Terkait tata laksana, apakah anak-anak harus melalui screening dulu atau langsung disuntik vaksin COVID-19? Jika anak yang takut jarum suntik, apakah diizinkan ditunda dulu atau tetap disuntik? Baik, ini mungkin silakan dijawab. Ini semuanya Dr. Yogi, Dr. Fitri, ini ahli-ahli vaksin, silakan dijawab. Bergantian. Seru ya. Jadi itu untuk lebih jelasnya mungkin kami sudah buat rekomendasi ya, bisa dilihat. Kalau nggak salah tadi pagi itu ada videonya di Instagram IDAI ya. Boleh dilihat apa-apa saja kondisi yang tidak boleh vaksin. Jadi sebenarnya tidak banyak kondisi yang tidak boleh vaksin. Yang jelas ketika anak itu sakit berat, sedang dirawat ya, sedang masuk ICU, ini Dr. Yogi nih, pakar ICU ya. Anak sedang sesak nafas, sedang dalam kondisi gangguan imunitas berat ya. Anak-anak begini ini biasanya memang sedang dirawat di rumah sakit ya. Tetapi kalau anak-anak itu oke-oke aja, bisa sepedaan, happy-happy aja, makan minumnya bagus, nggak ada demam, yang begini ini ya vaksinasi saja ya. Dan screening pada anak itu kita nggak bikin ribet ya, kita nggak bikin ribet screening pada anak. Kenapa? Karena anak itu komorbiditasnya juga sedikit sebetulnya dibanding orang dewasa ya. Orang dewasa kan banyak yang sindrom metabolik. Ada anak-anak lebih sedikit ya. Tetapi memang kalau ada anak-anak yang sudah langganan ke dokter anak, punya penyakit-penyakit tertentu ya, penyakit jantung bawaan, penyakit autoimun, penyakit alergi berat, itu silakan menghubungi dokter yang biasa merawat dia ya, yang biasa dikonsultasikan untuk bertanya, dok boleh nggak anak saya dilakukan vaksinasi ya. Kalau dokternya bilang boleh, oke-oke aja, silakan divaksinasi ya. Jadi nggak terlalu ribet screeningnya ya. Bagaimana takut jarum suntik? Nah, yang takut jarum suntik ini butuh seni tersendiri ya. Salah satunya mungkin kalau vaksinasi di sekolah itu kan bisa saling menguatkan ya. Kadang-kadang dia takut jarum suntik kalau ada bapak ibunya. Kalau di depan teman-temannya gengsi dong gitu kan. Dia bisa lebih berani ya. Kemudian juga buat vaksinator nih, buat yang suka nyuntik vaksin, mungkin kalau ada di sini atau orang tua juga bisa beli yang disebut dengan shock blocker. Ya, shock blocker itu ada plastik kuning, itu ada duri-duri kecil ya. Itu bisa beli online nih, coba deh kalau nggak salah ada online itu, shock blocker namanya. SHOT blocker. Itu kalau anak yang takut jarum ya, vaksinasinya dia, jadi orang tua punya sendiri alat itu, dibawa pada saat vaksinasi, itu insya Allah sangat berkurang nyeri akibat jarumnya, karena nyerinya didistribusi oleh duri-duri kecil yang ada di plastik itu ya. Jadi ini salah satu strategi kalau anak takut jarum ya, beli shock blocker namanya. Ya, Dr. Yogi mungkin mau nambah.
Terima kasih Baik. Dr. Popin. Dr. Yogi, silakan dok. Iya, terima kasih. Tadi sudah sangat jelas ya penjelasan dari Dr. Fitri. Jadi kalau penyakit kronik, yang penting tadi terkontrol, asma terkontrol, tentu nggak lagi serangan, lagi gigit terus minta divaksin kan nggak begitu ya. DM terkontrol gitu ya. Nah kemudian jangan lupa ada beberapa kondisi, misalnya baru terinfeksi COVID, itu biasanya kita beri jeda 3 bulan ya Dr. Nina ya, dari infeksi sebelumnya. Kenapa? Karena mungkin antibodinya sedang tinggi-tingginya, jadi kalau divaksin kesannya jadi mubazir ya dok ya. Kemudian juga anak-anak yang mengalami kehamilan anak dan remaja. Ada juga yang nanya, kalau dari option kan justru hamil boleh divaksin gitu ya, karena kelompok resiko tinggi. Nah, kehamilan pada anak dan remaja ini kan pasti kehamilan resiko tinggi, tubuhnya belum siap gitu ya untuk mengandung bayi, sehingga kita sampai saat ini merupakan kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih Dr. Yogi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca di Instagram IDAI ya. Kita sudah mengupdate rekomendasi dari IDAI terkait penggunaan vaksin COVID pada anak-anak. Jadi jangan lupa follow Instagram IDAI @idai_ig ya. Jadi lengkap di sana. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya ke hotline kita juga, walaupun kita buka untuk dokter atau tenaga kesehatan, ternyata selama ini Dokter Piprim banyak juga orang tua yang tanya di hotline kita. Jadi kalau mau tanya silakan, karena yang akan jawab langsung pakar-pakar imunisasi dari IDAI yang akan langsung menjawab. Baik, mungkin saya lihat nih hanya ada 2 pertanyaan terakhir. Saya akan membacakan. Yang pertama, izin bertanya dok, saya pernah membaca ada KIPI terkait gangguan ginjal setelah vaksin COVID mRNA yang diberikan anak usia 6-11 tahun. Apakah ada kondisi tertentu yang bisa meningkatkan munculnya KIPI tersebut? Itu yang pertama. Lalu mungkin selanjutnya saya gabung saja, izin dok, menurut penelitian saat ini Omikron dapat mengakibatkan keparahan keluhan pada anak-anak sejauh mana? Dan kemudian adakah usia-usia tertentu? Terus kemudian Omikron versus Delta, berapa besar kemungkinan munculnya MIS atau COVID berat? Oke, silakan. Mungkin pertanyaan pertama tentang mRNA dan ginjal, ada yang mau menjawab, dok? Saya belum pernah baca ya. Ya, Iya. betul. Saya juga belum pernah baca. Belum pernah baca tentang ini yang sering dilaporkan, beberapa kasus dilaporkan kan miokarditis. Kalau ginjal saya belum pernah baca. Ya, baik. Nanti mungkin kita bisa tanyakan ke Ketua Komnas KIPI ya, kebetulan Ketua Komnas KIPI-nya juga anggota IDAI, tapi sampai sejauh ini kita belum pernah mendapatkan update terkait dengan gangguan ginjal. Lalu yang terakhir ini tentang Omikron, Dr. Yogi, mungkin silakan menjawab, Dr. Yogi. Baik, untuk Omikron sendiri ini kan terbilang varian baru ya. Di beberapa negara kan baru bulan Desember ini masuk, termasuk di Indonesia yang dideteksi. Sementara kalau bicara tentang MISC, itu kan sebenarnya kondisi yang subakut. Jadi setelah infeksi akut, kemudian antara 2 minggu sampai sekitar 4 minggu, beberapa melaporkan 6 minggu kemudian mengalami peningkatan kejadian anak-anak dengan gejala peradangan hebat di beberapa sistem organ. Ya. Nah, itu yang kita masih belum dapatkan, karena memang untuk timeline-nya belum sesuai. Tapi ini memang menjadi PR kalau dalam di negara-negara tersebut ya yang sudah mengalami lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron, ternyata setelah terjadi lonjakan kasus, kemudian setelah itu timbul anak-anak datang dengan demam tinggi, dengan bisa ruam, bisa ada gangguan di ginjal, ada gangguan di organ-organ lain, maka mungkin sekali memang juga bisa menimbulkan MISC. Tapi sejauh ini masih terlalu dini karena timeline-nya belum sesuai gitu ya. Mungkin Dr. Nina bisa menambahkan. Ya, cukup Dr. Yogi. Jadi kita memang mesti banyak belajar ya, karena COVID ini memang penyakit baru, terus sangat berubahnya cepat. Jadi saya menyarankan semua orang tua,
kemudian termasuk juga petugas kesehatan dan juga rekan-rekan media tetap harus mengupdate gitu ya dari sumber-sumber yang tentu saja terpercaya. Jadi bisa melihat di situs-situs dari CDC, kemudian dari WHO, terus kemudian juga bisa melihat dari situs-situs IDAI. Jadi supaya kita tetap mengupdate tapi tentu saja dengan sumber yang terpercaya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat. Nah, untuk mengakhiri acara hari ini, saya mengundang Dr. Piprim dan Dr. Yogi untuk memberikan closing statement. Baik, yang pertama saya undang Dr. Piprim dulu, Dok, untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih. Jadi, mungkin saya ulangi lagi tadi, selama menghadapi liburan ini ya, kami mengucapkan selamat menikmati liburan ya, sambil melengkapi jadwal imunisasi yang masih bolong-bolong, dan kalau sudah terjadwal vaksinasi COVID, monggo silakan ya, jangan pergi keluar kota, apalagi keluar negeri ya. Ini kita situasi belum ya, apalagi Omikron sudah dilaporkan beberapa kasus ya. Ini kalau kita bepergian ke sana sini, jangan-jangan kita ketularan atau menularkan ya. Dan pada saat-saat berlibur begini, kalau sekali terpaksa harus keluar rumah, itu upayakan protokol kesehatan tetap dilakukan dengan baik ya. Usahakan outdoor ya, outdoor, dan jangan berkerumun ya. Ya, artinya protokolnya tetap dijaga dengan baik. Dan saya dapat titipan dari Dokter Nina, jangan lupa bahagia. Jadi walaupun Penting itu ya, penting. apapun yang terjadi ya, Omikron mau apa, bagaimana, kita tetap kondisi mental kita harus tetap berbahagia, nggak panik, karena kepanikan itu juga bikin stres. Ketika kita stres, kemudian juga imunitas kita bisa turun. Ya, saya kira itu, Dokter Nina. Selamat berlibur, selamat berbahagia. Baik, terima kasih Dr. Piprim ya. Saya bahagia mendengarnya. Baik, yang selanjutnya Dr. Yogi, silakan Dok. Baik, terima kasih. Ya, ini konteksnya juga dengan liburan ya, selalu diingat bahwa rumah adalah tempat terbaik untuk anak belajar protokol kesehatan. Gitu. Jadi, kalau kita memang akan bawa anak kita keluar rumah, pastikan mereka dilengkapi dengan pengetahuan, dibekali cara menggunakan masker yang benar, cara mencuci tangan, cara bagaimana dia menjaga untuk dia aman dan aman untuk orang sekitarnya, sehingga anak-anak ini bisa terlindungi, dan kita tahu pada saat anak terinfeksi bisa saja tanpa gejala atau gejala yang ringan, tapi beberapa minggu kemudian bisa mengalami kondisi MISC yang tadi beberapa kali disebutkan oleh Dr. Nina, yaitu peradangan hebat di seluruh tubuh. Ya. Sehingga kita harus selalu tetap waspada dan melindungi anak-anak sebagai calon generasi penerus kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yogi. Jadi jangan lupa ya, kita tetap harus protokol kesehatan ya, pesan Dr. Yogi ya, tetap menjaga anak-anak kita supaya walaupun ringan-ringan, COVID jangan dianggap remeh, karena kita bisa ketemu komplikasinya yang juga bisa berat. Baik, terima kasih Dr. Piprim, Dr. Yogi. Hari ini saya rasa banyak sekali mendapatkan manfaat dari diskusi bersama Dr. Piprim dan Dr. Yogi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini sudah nggak galau lagi ya untuk memutuskan apa agenda liburan kali ini gitu ya. Semoga kita semua dapat mengambil keputusan yang bijak terkait liburan di akhir tahun ini. Baik, saya dengan berat hati harus menutup acara di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Piprim, kepada Dr. Yogi sebagai narasumber hari ini, dan juga kepada semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah memberikan pertanyaan. Tentu dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian di sini memperkaya ilmu kita semua gitu ya. Saling bertanya, itu saling memberikan informasi, itu adalah kebiasaan yang baik. Tentu saja informasi dan pertanyaannya yang jauh dari hoax.
Sebelum menutup, saya ingin mengingatkan bahwa jangan lupa follow Instagram IDAI, IDAI_IG, dan IDAI juga mempunyai YouTube, IDAI TV. Jadi jangan lupa untuk mengikuti update-update terbaru, terkini dari IDAI seputar kesehatan anak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.